Halo semua, kita akan melanjutkan materi File Explorer bagian 2. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatur tampilan file atau folder pada kolom view. Dan bagaimana cara membuat folder baru. Serta cara menyalin, memindahkan, dan menghapus folder atau file. Pada jendela sebelah kanan File Explorer, tampilannya bisa kita modifikasi. Kita bisa mengurutkan file atau folder dengan menggunakan menu Sort. Dan kita juga bisa merubah tampilan folder atau file dengan menggunakan menu View. Menu Sort digunakan untuk mengurutkan file atau folder pada jendela view. Ada 4 kunci sort. 1. Diurutkan berdasarkan nama. 2. Diurutkan berdasarkan tanggal waktu file disimpan. 3. Diurutkan berdasarkan tipe file. 4. Diurutkan berdasarkan size atau ukuran file. Kemudian di sini ada pilihan ascending atau descending. Jika kita memilih ascending, maka file atau folder akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika descending, maka file atau folder akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Cara untuk menampilkan menu sort adalah klik kanan pada bagian yang kosong pada jendela view, kemudian pilih sort, dan pilih kunci pengurutannya. Ini diurutkan berdasarkan nama secara ascending, dimulai dari A ke Z. Sedangkan ini, diurutkan berdasarkan nama secara descending, dimulai dari Z ke A. Sedangkan ini diurutkan berdasarkan tanggal penyimpanan secara ascending. Sedangkan ini diurutkan berdasarkan tanggal penyimpanan secara descending. Jika kita ingin mengurutkan file berdasarkan tipe file, kita tinggal pilih yang ini, tipe. Dan jika kita ingin mengurutkan file berdasarkan ukuran file, kita tinggal pilih yang ini, size. Untuk merubah tampilan ikon file atau folder, dilakukan dengan cara, klik kanan di ruang yang kosong pada jendela view, kemudian pilih view. Ada beberapa pilihan tampilan pada menu view. Ini pilihannya. Kita bisa memilih tampilan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat folder. Cara membuat folder baru adalah, klik kanan pada ruang yang kosong pada jendela view, kemudian pilih New, pilih Folder. Kemudian ketikkan nama foldernya, dan Enter. Cara menyalin file atau folder. Pertama kali harus ditentukan dulu mana file atau folder yang akan disalin. Kita bisa menentukan lebih dari satu file. Caranya, klik file yang akan disalin, kemudian tekan tombol Shift pada keyboard, dan klik kembali pada baris akhir file yang akan disalin. Seperti ini. File dokumen 1 sampai dengan dokumen 5 yang dipilih, dan akan siap kita salin nantinya. Tetapi, bagaimana jika file yang kita pilih posisinya tidak berurutan? Jika posisi file yang akan kita salin tidak berurutan, maka kita bisa memilih file dengan menekan tombol Ctrl pada keyboard lebih dulu dan jangan dilepas, kemudian kita klik file yang akan kita salin. Jika kita ingin menyalin file dokumen 2 dan dokumen 4 saja, maka kita tekan tombol Ctrl dulu dan jangan dilepas, kemudian klik file dokumen 2 dan klik lagi file dokumen 4. Sampai seperti ini. Jika sudah terseleksi, maka file tersebut sudah siap untuk disalin. Sebelum kita mempraktekkan cara menyalin, memindahkan, dan menghapus file, kita harus lebih dulu memahami cara menentukan file mana yang akan kita proses. Setelah kita menentukan file mana yang akan disalin, selanjutnya tekan kombinasi tombol Ctrl dan huruf C pada keyboard. Pada contoh ini, kita akan menyalin file dokumen 2 dan dokumen 4 untuk diletakkan di folder latihan 1. Langkah yang harus dilakukan adalah, pilih file dokumen 2 dan dokumen 4, kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl dan C pada keyboard. Kemudian buka folder latihan 1 dengan cara klik 2 kali folder tersebut,
dan setelah folder terbuka tekan kombinasi tombol Ctrl dan V pada keyboard. Untuk memindahkan file atau folder, caranya hampir sama dengan menyalin file atau folder. Kita pilih dulu file atau folder yang akan dipindahkan, kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl dan X pada keyboard. File atau folder yang akan dipindah akan berwarna agak redup. Pada contoh ini, kita akan memindahkan file dokumen 3 ke folder latihan 1. Caranya pilih dulu file dokumen 3, kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl dan X, sampai file dokumen 3 berwarna agak redup. Kemudian kita folder latihan 1 dengan cara klik 2 kali pada folder tersebut, kemudian tekan kombinasi tombol Ctrl dan V. File dokumen 3 sudah berpindah ke folder latihan 1. Cara mengganti nama file atau folder, pilih dulu file atau folder yang akan diganti namanya, kemudian klik kanan mouse, dan pilih rename. Kemudian ketik nama file atau folder yang diinginkan. Pada contoh ini, kita akan mengganti nama file dokumen 1 dengan nama dokumen 6. Perhatikan ini. Pilih file dokumen 1. Kemudian klik kanan mouse dan pilih rename. Kemudian ketikkan nama dokumen 6, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengganti nama folder latihan 1, dengan nama latihan 4. Untuk mengganti nama folder latihan 1, pilih dulu folder tersebut, kemudian klik kanan dan pilih rename. Kemudian ketik nama latihan 4, kemudian enter. Jadi untuk mengganti nama file atau folder, dapat dilakukan dengan cara yang sama. Menghapus file. Sebelum menghapus file atau folder, kita harus menentukan dulu file atau folder yang akan dihapus. Kita bisa menghapus satu file atau beberapa file sekaligus. Perhatikan kembali cara memilih dan menentukan file atau folder yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah file atau folder yang akan dihapus sudah ditentukan, maka kita tinggal menekan tombol Del atau Delete pada keyboard. File yang sudah ditentukan tadi, akan terhapus. File atau folder yang sudah terhapus tadi, tidak sepenuhnya terhapus, file tersebut berpindah lokasi ke Recycle Bin. Recycle Bin adalah tempat untuk menampung file yang dihapus, dan file bisa dipulihkan kembali melalui menu Restore, atau kita hapus selamanya dengan menekan tombol Del sekali lagi. Untuk memulihkan file yang terhapus di Recycle Bin, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama buka dulu Recycle Bin dengan cara klik kiri 2 kali pada ikon tersebut. Setelah Recycle Bin terbuka, pilih file yang akan direstore dengan cara klik kanan pada file tersebut, kemudian pilih Restore. Maka file akan kembali ke folder semula. Sedangkan untuk menghapus file tersebut secara permanen, dapat dilakukan dengan menekan tombol Del sekali lagi pada file yang dimaksud. File dokumen 2 sudah terhapus permanen dari komputer. Sekian dulu materi hari ini, dan tetap semangat dalam belajar.